Dan selanjutnya juga sudah ada pembicaraan antara Danantara dengan Development Finance Corporation untuk membiayai investasi ekosistem di bidang mineral kritis. Artinya Indonesia terbuka terhadap investasi karena investasi dari manapun itu kita terbuka, termasuk dari Amerika Serikat, dan itu juga kemarin yang diminta oleh EU, di mana EU juga mendapatkan akses melalui perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah Prancis misalnya seperti Eramet, itu sama dengan seperti Amerika dengan Freeport-nya. Kemudian terkait dengan import pangan, kita ketahui yang kita import adalah yang tidak diproduksi, kedelai, gandum, dan kapas. Dan kedelai dan gandum ini berpengaruh terhadap inflasi volatile food. Sehingga dengan wheat yang stabil, kita melihat salah satu dari roti maupun noodles atau bakmi itu menjadi salah satu komoditas pangan yang selama ini berkontribusi juga membuat volatile food kita stabil. Kemudian terkait dengan neraca komoditas, kita sudah sampaikan bahwa neraca komoditas bukan pembatasan import, tetapi itu lebih kepada data dari supply dan demand. Dan ini tidak ada pembatasan melalui neraca komoditas. Dan kita juga ketahui bahwa saat sekarang Amerika salah satu mitra utama ekspor utama kita, mitra dagang, yaitu kita pangsa ekspor adalah 11,22%. Kemudian juga untuk penanaman modal itu top 5 di tahun lalu sampai dengan 3,7 miliar. Namun di saat yang sama Amerika Serikat juga komit untuk invest di Indonesia. Seperti contohnya ExxonMobil, dia sedang berbicara dengan Indonesia untuk membangun carbon capture and storage nilainya 10 miliar dolar. Kemudian tadi saya sudah sampaikan Oracle masih berbicara untuk investasi di sekitar 6 miliar US dollar. Microsoft juga akan membangun infrastruktur cloud dan AI, nilainya juga 1,7 miliar dolar. Kemudian Amazon akan memperkuat pengembangan AI dan cloud, juga besarnya 5 miliar dolar. General Electric dari GE Healthcare itu bekerja sama dengan Kalbe akan membuat CT scan pertama, pabriknya di Jawa Barat. Tahap awal akan invest 178 miliar. Sehingga apa yang dilakukan pemerintah dengan kerjasama dengan Amerika adalah menjaga keseimbangan internal dan eksternal agar neraca perdagangan terjaga dan momentum ekonomi dan penciptaan lapangan kerja bisa terjamin. Seperti kita ketahui kalau 32% artinya tidak ada dagang. Kalau 32% sama dengan dalam tanda petik embargo dagang. Dan itu 1 juta pekerja di sektor padat karya itu bisa terkena hal yang tidak kita inginkan. Karena kita harus mencari pasar baru yang 11% itu. Untuk mencari pangsa pasar baru yang 11% itu bukan sesuatu langkah yang seperti tinggal membalik tapak tangan. Nah, Indonesia sendiri berharap perjanjian dengan Amerika akan meningkatkan daya saing, meningkatkan inovasi karena itu yang akan diberikan oleh Amerika. Kemudian R&D, capacity building, mendorong perkembangan digital ekonomi seperti tadi komitmen beberapa perusahaan Amerika untuk invest di Indonesia di data center dan itu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah Indonesia. Serta mendorong peningkatan logistik interkoneksi antar pulau. Tentu interkoneksi antar pulau kita memerlukan banyak pesawat dan tentu salah satu selain yang bisa disediakan salah satunya dari Boeing agar kargo juga bisa berjalan dan tentunya trade ini akan diikuti oleh investasi. Jadi trade, investasi, services, dan jasa keuangan ini yang menjadi objektif Bapak Presiden, Pak Prabowo, mengapa beliau memutuskan dengan Presiden Trump menjadi salah satu yang terendah bagi negara yang Amerikanya defisit.
Kalau negara Amerikanya tidak defisit, itu negara yang sudah kena FTA, sudah punya perjanjian seperti Singapura dan Australia yang diberikan 10, kemudian belum bergerak sampai dengan saat ini. Demikian, sudah cukup jelas? Silakan.